Kabar terbaru, peraturan BPNT sangat menguntungkan KPM BPNT reguler, baik KPM BPNT murni maupun peserta PKH yang menerima manfaat BPNT. Dan bagaimana aturan pemerintah di tahun 2022 mengenai BPNT dan apa syarat bagi penerima BPNT agar bisa mendapatkan bantuan pangan non-tunai ini? Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 110/2021 tentang Kementerian Sosial. Dalam Perpres tersebut terdapat posisi yang dihapus, yaitu Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Sebagaimana sebelum dihapus, Direktorat Penanganan Fakir Miskin yang menangani program bantuan sosial BPNT program sembako. Walaupun Dirjen PFM telah dihapus dari struktur organisasi Kementerian Sosial, namun tidak mempengaruhi bantuan sosial BPNT. Pada pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako menyebutkan bahwa program sembako bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada keluarga penerima manfaat, memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi, dan memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Manfaat program sembako untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrim. Peran KPM dengan mengedepankan prinsip dari KPM, oleh KPM, dan untuk KPM. Efisiensi penyaluran bantuan sosial, akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan, transaksi non-tunai, pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan, dan pencegahan terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi. Sekjen Kementerian Sosial Hari Hikmat menyebutkan bahwa program BPNT di tahun 2022 dilanjutkan dengan target 19,8 juta keluarga penerima manfaat dengan indeks bantuan sosial Rp200.000 per bulan per keluarga penerima manfaat, durasi 12 bulan dari Januari hingga Desember dengan anggaran 45 triliun 120 miliar. Sobat PKH Reportase, siapa saja yang bersyarat sebagai penerima BPNT ini? Sebelum kita lanjutkan, bagi yang baru berkunjung, kiranya subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu dengan berita terbaru, mendidik, dan aktual dari channel PKH Reportase. Share beritanya bila bermanfaat. Sobat PKH Reportase, Kementerian Sosial memperbaharui peraturan tentang program bantuan pangan non-tunai dengan Permensos 5 Tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako. Permensos sembako ini bertujuan untuk mengembangkan program bantuan pangan non-tunai guna memberikan pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap risiko sosial. Kita juga mengenal e-warung atau elektronik warung gotong royong. Apa itu e-warung? E-warung adalah unit usaha di bidang perdagangan sembako yang bekerja sama dengan bank penyalur dan telah ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai tempat penarikan atau pembelian bantuan sosial. Program sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan.
Bantuan pangan non-tunai yang selanjutnya disebut BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non-tunai dari pemerintah yang diberikan kepada penerima manfaat melalui uang elektronik, selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warung. Peraturan Menteri Sosial terbaru ini sangat memihak kepada penerima manfaat agar bantuan yang diterimanya bisa dimanfaatkan secara maksimal. Dalam pasal 3 menyebutkan kepesertaan BPNT disebutkan 1. KPM merupakan keluarga yang telah tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial. 2. Keluarga yang dimaksud diutamakan untuk peserta program Keluarga Harapan yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Pihak e-warung harus menyediakan layanan kepada KPM dan memberikan bahan pangan yang layak konsumsi dan memberikan standar harga pangan yang ada di sekitar wilayah setempat. E-warung dalam hal ini tidak boleh menjual harga lebih mahal dibanding warung sekitar dengan kualitas yang baik dan takaran timbangan yang cukup. Serta e-warung harus menampilkan harga bahan sehingga KPM BPNT program sembako sesuai kendalinya dapat memanfaatkan bantuannya secara maksimal. Sebagaimana tujuan dari Permensos Sembako ini bertujuan untuk mengembangkan program bantuan pangan non-tunai guna memberikan pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 6, e-warung bertugas A. Menyediakan dan menjamin bahan pangan yang berkualitas dan layak dikonsumsi oleh KPM. B. Menyediakan dan menjual bahan pangan lokal. C. Menjual bahan pangan kepada KPM sesuai dengan hasil pemantauan harga pangan di wilayah setempat oleh perangkat daerah penyelenggara urusan perdagangan daerah kabupaten kota atau berdasarkan harga barang di sekitar e-warung. D. Menjual bahan pangan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial sesuai dengan permintaan KPM. E. Menyalurkan bantuan sosial lainnya yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. F. Memberikan layanan prima kepada KPM yang akan melakukan pembelian bahan pangan. G. Menginformasikan kepada KPM mengenai pembelian bahan pangan dapat dilakukan setiap hari atau sesuai dengan jadwal. Bagian H. Menampilkan harga bahan pangan yang dijual kepada KPM dan mudah dilihat oleh KPM. I. Memasang poster logo sebagai penanda e-warung program sembako. J. Menyediakan timbangan untuk menjual bahan pangan dan menimbang bahan pangan tersebut di hadapan KPM saat pembelian sesuai dengan permintaan KPM. K. Timbangan sebagaimana dimaksud pada huruf J harus dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. L. Menyimpan bukti transaksi KPM berupa kertas truk dari mesin elektronik data capture atau menyimpan data transaksi penjualan kepada KPM melalui aplikasi berbasis telepon genggam atau telepon pintar dan sejenisnya. M. Mencatat KPM yang berbelanja dalam bentuk daftar hadir. N. Berkoordinasi dengan pendamping sosial bantuan sosial pangan untuk pelaporan realisasi penyaluran program sembako dan permasalahan dalam penyaluran program sembako. O. Menyampaikan data transaksi jenis, jumlah dan harga pembelian bahan pangan oleh KPM sesuai dengan tahapan penyaluran kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi pembelanjaan atau melalui aplikasi berbasis telepon genggam atau telepon pintar dan sejenisnya. P. Mendokumentasikan setiap transaksi pembelanjaan bahan pangan yang dilakukan oleh KPM dengan memfoto KPM, kartu tanda penduduk elektronik milik KPM, KKS milik KPM, dan bahan pangan yang dibeli KPM. Dan Q. Menjalankan tugas lainnya yang diberikan oleh bank penyalur dan atau Kementerian Sosial yang berkaitan dengan program sembako. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako ditetapkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2021
dan masih berlaku hingga adanya peraturan menteri baru yang membatalkan peraturan menteri ini. Dan hingga tahun 2022 ini, peraturan ini masih berlaku. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 950 agar setiap orang mengetahuinya. Demikian yang bisa kami sampaikan agar KPM memahami hak-haknya selaku penerima manfaat program sembako BPNT, baik dari KPM BPNT murni maupun KPM PKH yang juga sebagai penerima program pangan non-tunai BPNT. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu terhubung berita dari channel PKH Reportase. Jika ada pertanyaan, silahkan diketikkan pada kolom komentar, like atau dislike untuk menanggapi beritanya. Saya Amran bersama kerabat PKH Reportase undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.